Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar semuanya? Saya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Tanah yang kita injak, gedung yang kita lihat mencakar langit, santri yang jumlahnya ribuan, ini adalah perjuangan tetes peluh keringat air mata munajat di tengah malam para kiai-kiai, para alim, para ulama, dari mulai Kiai Haji Abdul Majid, Kiai Haji Abdul Hamid, Kiai Haji Muhammad Amin, dilanjutkan Hadratul Muhtaramin wal Mukarramin wa akhussu bidzikri sahibul fadilah Fadilatul Kiai Haji Faisal Abdul Hamid hadir juga bersama kita pada kesempatan ini. Mudir Ma'had Al-Amin Perenduan Fadilatul Ustaz Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, para kiai yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, para lora, para tamu, hadirin hadirat, adik-adik santri. Kalau saya sebutkan semua satu persatu, azan maghrib baru selesai. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bahagia jadi seorang santri? Bahagia. Senang jadi santri? Senang. Bangga jadi santri? Bangga. Sekarang ada orang tua yang malu kalau anaknya di pesantren. Anak kamu di mana? SMP plus. Anak kamu di mana? Anak saya sekolah unggulan. Anak kamu di mana? Ya, karena nggak lulus kemarin ya saya serahkan aja ke pesantren lah. Dia sangka pesantren tempat pembuangan anak-anak bodoh. Betul? Itu tidak terjadi di Pamekasan. Saya sedang berada di pondok pesantren Mambaul Ulum. Mamba, sumber mata airnya ilmu pengetahuan. Di sini ada santri lebih 5.000 orang. Ada siswa dan siswi lebih 7.000 orang. Jumlah total semuanya lebih 12.000 orang. Hitung sendiri berapa bola matanya, berapa jumlah telinga, hati, pikiran, jari-jari kakinya. Semuanya bernilai ibadah, bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, maka dia sudah lepas tanggung jawab nanti ketika ditanya, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ingat wahai ayah, ingat wahai bapak, kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih, kamu akan ditanya tentang yang kamu pimpin, tentang istrimu, tentang anakmu. Beruntung kalian wahai ayah, wahai ibu yang sudah meninggalkan anaknya di pesantren, terjaga akidahnya dalam benteng Ahlus Sunnah wal Allahu Akbar. Jangan pilih pesantren hanya karena anakmu tidak lulus seleksi SMP negeri. Jangan masukkan anakmu ke pesantren karena niatmu tidak tulus, daripada enggak sekolah, daripada enggak ada ijazah, daripada di rumah, daripada nongkrong, masukkan ke pesantren. Luruskan niatmu. Innamal a'malu binniyat. Niat yang baik, meletakkan anak di lembaga pendidikan yang islami, menyerahkan kepada alim ulama, itulah yang akan membuat anakmu soleh dan solihah.
menjadi waladun salihun yad'ulah, insyaallah. Semua adik-adik ini insyaallah anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal. Kenapa sih anakmu mesti di SMP? SMP itu hebat Ustaz. Di SMP itu ada pelajaran English language. Kalau anak saya di SMP, SMA, nanti dia bisa ke Australia, dia bisa ke Inggris, dia bisa ke Amerika, karena dia lulus TOEFL, Test of English Foreign Language. Dia pikir bahasa Arab itu lebih mudah dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu perubahan katanya tidak terlalu banyak. Berkata, say, saying, said. Tapi coba kalau bahasa Arab, qala yaqulu qawlan qailun maqulun, qul la taqul maqalun maqalun miqalun. Belum lagi kalau tasrif fi'il madinya, qala qala qalu qalat qalata qulna qulta qultuma qultum qulti qultuma qultunna qultu qulna. Belum lagi mudhari'nya, yaqulu yaqulani yaquluna, taqulu taqulani yaqulna, taqulu taqulani taquluna taqulina taqulani taqulna, aqulu naqulu. Jadi kalau ada anakmu SMP aja nggak lulus, mau ngapal saying, said, yang 3 aja nggak lulus, kau masukkan ke pesantren, dia langsung 2. Kalau nggak error, hang. Carilah anakmu yang paling pintar, yang paling cerdas, yang paling tinggi IQ-nya, yang paling kuat hafalannya, masukkan ke Mambaul Ulum. Di sini dia akan dididik dari mulai matan al-Ajurrumiyah, Kawakib Durriyah, naik al-Imriti, naik kepada Alfiyah Ibnu Malik. Dan di sini tidak hanya sekedar membaca kitab, tapi di sini ada lajnah ta'liq wa tahqiq, ditaklik, dikomentari, dan kemana kembalinya dhamir, majma'ud dhamir, kemana kembalinya marja'ud dhamair, sampai semua diteliti, diberikan komentar oleh apa? Lembaga Majma' al-Buhus yang ada di pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Allahu Akbar. Apa itu? Katanya bisa tasrif, namanya aja udah salah. Kalau tasrif bata ya bitu, ini kok bata-bata. Ini bukan tasrif, bodoh. Ini nama daerah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak ada dalam bahasa Inggris. Ini hanya ada dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ada namanya rafa', ada namanya nasab, ada namanya jar, ada namanya kasrah, ada namanya dhammah, ada namanya fathah. Tidak ada dalam bahasa Inggris. This is Muhammadun, I see Muhammadan, I am walking with Muhammadin. Itu nggak ada. Jadi kalau ada bapak ibu yang tidak mengerti lalu membangga-banggakan sesuatu yang tidak dia pahami, oh, kalau begitu Ustadz Somad anti bahasa Inggris. Dia suruh anak kami cuma belajar nahwu, belajar sharaf, belajar tasrif. Dia suruh anak kami cuma baca kitab kuning. Maksud saya bukan gitu, Beb. Maksud saya, kalau ngapal tasrif yang begitu banyak saja anakmu mampu, apalagi cuman ngapal bahasa Inggris. Insya Allah, kalau dia sudah terbiasa dengan nahwu, terbiasa dengan sharaf, menghafal nazam, maka untuk menghafal present, future, past tense, itu insya Allah dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bukan anti bahasa asing. Man arafa lughata qaumin amina makrahum. Siapa yang ngerti bahasa suatu kaum, dia akan aman, terjaga dari tipu daya kaum tersebut. Betul? Saya nggak setuju juga dengan ustadz yang ngomong jangan belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris bahasanya orang kafir,
Bahasa Inggris bahasanya orang munafik, nggak sesuai tulisan dengan bacaan. One dibaca one. Ya ini namanya budaya. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, di Madinah ada orang Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Sahabat Nabi ada yang Yahudi namanya Ka'bul Ahbar, ada yang Yahudi namanya Husain. Masuk Islam namanya dirubah menjadi Abdullah bin Salam. Bahkan istri Nabi pun ada seorang perempuan orang Yahudi namanya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, bertetangga dengan Yahudi. Nabi menyuruh sahabat belajar bahasa Yahudi, menjadi penterjemah Nabi namanya Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Apa kata Sayyidina Zaid? Ta'allamtuhu wa hadzaqtuhu, saya belajar bahasa Yahudi, saya ngerti dan faham nisfa syahrin, selama setengah bulan. Jadi kalau ada di antara kita kursus bahasa Inggris yang terlalu lama, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, naik pesawat, dengar pengumuman yang paham cuma 3. Ladies and gentlemen, all of our passenger, thank you. Jadi silakan belajar bahasa Inggris, tapi bahasa Arab jangan ditinggalkan. Baca Quran bahasa Arab, Sahih Bukhari bahasa Arab, Sahih Muslim bahasa Arab. Belajar fikih dari mulai yang kecil, matan takrib, naik Fathul Qarib, naik I'anatul Talibin, naik kitab Mahalli, kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Saya mau tahu semua mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ditulis oleh Imam Ibnu Rushd, orang barat menyebutnya Averroes. Diabadikan patungnya di Spanyol karena dia juga seorang filosof, tapi juga di kepalanya tidak hanya Socrates, Demokritos, Thales, tapi juga dia mengerti fikih. Maka ditulislah sebuah kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Itu semua pintunya, kuncinya adalah bahasa Arab. Allahu Akbar. Tapi yang dimaksud bahasa Arab bukan cuman muhadasah, bukan conversation, bukan cuman ngomong. Kalau cuman ngomong, saudara kita yang nggak pernah belajar nahwu, belajar sharaf, insya Allah 1 bulan di Saudi Arabia kerja sudah bisa. Ustaz tahu dari mana? Saya waktu musim haji berangkat dari Kairo, naik kapal laut, dipukul ombak, dihempas gelombang melewati Laut Merah. Kami pun sampai ke Jeddah, sampai di Jeddah kerja sampai ibadah haji. Di situ saya banyak ketemu kawan-kawan, saudara-saudara. Dari mana Mas? Dari mana Bang? Dari mana? Saya dari sana. Nama tempat kampungnya nggak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Dulu belajar bahasa Arab di kampung enggak. Tamat sekolah apa? SMA. Sampai sini bisa ngomong? Bisa Pak Ustadz. Kok bisa ngomong? Terpaksa. Jadi dia cerita ke saya waktu kami kuliah dan saya kerja di Makkah. Katanya dia ngomong itu karena terpaksa, walaupun nggak ngerti, nggak paham nahwu. Disuruh sama Sohibul Bait belanja ke pasar. Istari laham bagar, istari beli laham daging, bagar bakar lembu. Istari laham bagar, laham bagar, laham bakar. Sampai di toko ingat laham, lupa bagar. Ditanya sama orang Saudi, Islaham, Islaham, laham mo. Karena terpaksa bisa sendiri, bercampur dengan bahasa apapun bisa. Yang tidak bisa dipelajari di jalan adalah nahwu, adalah saraf. Enak kalau belajar ini di pondok, pelajarannya nggak banyak. Anak saya SMP hebat, di SMP cuman 5 pelajaran guys. Fisika, kimia, matematika,
bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, ikut ujian. Kamu pikir di pesantren orang cuma ngaji alif bata, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, tafsir, ulumul Quran, arud qawafi. Ngingatnya aja pingsan. Pilihlah anakmu yang tercerdas, masukkan ke pondok pesantren, mamba sumber ulum. Dari sini akan lahir bukan sekedar mambaul ulum, ini adalah mambaul ulama, mambaul zu'ama, mambaul atibba, mambaul ulum, mamba segala mamba, dasar sumber mata airnya dari sini insyaallah. Allahu akbar. Tadi subuh saya tausiah, habis itu duha tausiah, ini petang tausiah. Saya merasa baterai sudah mau habis, tapi ternyata berada di tengah para mujahid